orang Yahudi bisa bekerja sama. Walaupun mereka banyak berbeda pendapat. Kita lihat kondisi umat Islam sekarang sangat terpecah belah kan. Yahudi sebenarnya lebih terpecah belah. Bahkan ada satu peribahasa Ibrani mengatakan kalau ada 100 orang Yahudi di satu ruangan, maka akan muncul 101 pendapat. Tapi bisa jalan bareng. Bisa jalan bareng. Itu dia. Itu poinnya. Bisa bekerja sama. Orang Islam itu bedanya sedikit, samanya banyak. Tapi dari bedanya itulah ribut. Betul. Ada hadis dari Rasulullah SAW bahwa Rasulullah minta 3 hal dari Allah Subhanahu Wa Taala demi kebaikan umat ini. 2 dikabulkan, 1 tidak dikabulkan. Yang 1 yang tidak dikabulkan itu adalah agar umat Islam tetap bersatu selamanya dan tidak terpecah belah sama sekali. Ini tidak dikabulkan. Dan memang ini salah satu ujian umat ini. Salah satu ujiannya yaitu kita harus berusaha untuk bersatu walaupun memang kita terpecah belah. Iran mulai ngebom Qatar. Waduh, eskalasinya makin tinggi ini kayaknya. Udah Amerika ikutan ke Iran, Iran sekarang nyerang Qatar. Ini kenapa ceritanya? Waduh, udah bersama kita Syekh Muhammad Al-Fuli. Masya Allah, YouTube-nya sering kita lihat ini. Akhirnya beliau ada depan kita. Alhamdulillah. Bekhair, Syekh. Alhamdulillah, bekhair, sehat. Masya Allah. Ini melihat konflik sekarang agak miris ya, Syekh. Bagaimana sekarang ini terlihat bahwa ya Gaza belum selesai gitu. Betul. Tapi ini konflik makin meluas. Betul. Belum kita melaju, kalau pandangan antum mengenai apa yang dilakukan oleh Iran ke Qatar gitu. Ini makin meluas dong antar negara di Arab sendiri ya ribut sendiri. Ini gimana? Apa terpancing juga nggak Qatar kita menurut antum? Wah, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya dari hari pertama perang udah ada tanda-tanda bahwa perang ini akan meluas. Karena kondisi di dunia sekarang itu hanya ada satu adik kuasa saja di dunia, ya. Dari runtuhnya Uni Soviet tahun 91, hanya Amerika tunggal saja. Dan ini menantang sunnatullahi fil kaun. Jadi ada yang namanya sunnatullahi fil kaun, peraturan-peraturan yang Allah tetapkan di bumi ini. Peraturan-peraturan ini berlaku bagi semua orang, yang muslim, yang kafir, yang dekat dengan agama, yang jauh dari agama. Ini namanya sunnatullahi fil kaun. Salah satu sunnatullahi fil kaun, tidak boleh ada satu adik kuasa di dunia. Harus ada 2. Gak boleh. Gak bisa. Tidak bisa. Pasti akan satu saat kembali lagi 2 adik kuasa, 2 orang yang melawan gitu. Misalnya dulu sebelum Islam bangkit, ada Romawi Timur, Bizantium, dan Persia. Kemudian ada Islam dan Romawi. Kemudian ada Amerika dan Uni Soviet. Terus Uni Soviet runtuh. Sudah Amerika sendiri. Ini tidak sesuai sunnatullahi fil kaun. Pasti perang ini akan meluas. Kalaupun perangnya berhenti sekarang, bentar lagi akan mulai lagi sampai ada satu adik kuasa yang bangkit, yang bisa sepadan dengan Amerika. Gitu. Kalau secara ekonomi sih Amerika saingannya Cina. Betul. Kalau ekonomi ya. Betul. Kalau secara ekonomi. Kalau politik mungkin dia lagi ngatur sekarang nih kan. Betul. Tapi kalau dengan Qatar ngebom Qatar, walaupun ini pangkalan militer Amerika sih ya, akan terpancing nggak Qatar untuk juga ikutan nyerang Iran menurut antum? Sepertinya tidak akan nyerang karena Qatar itu ya memang ekonominya kuat ya, tapi secara militer tidak kuat. Dan secara umum ada kayak kesepakatan gitu antara negara Teluk Arab. Jadi negara Arab itu ada yang di bagian Teluk Arab dan ada yang di bagian Afrika kayak Mesir, Libya dan lain-lain. Negara Teluk Arab itu secara tidak langsung punya kesepakatan dengan Amerika. Kami nggak akan urus militer gitu ya. Walaupun ada militernya ya, tapi Amerika yang jaga. Makanya Amerika punya pangkalan militer di hampir setiap negara Arab yang di Teluk Arab itu. Oh, jadi negara-negara itu adanya pangkalan militer justru karena Amerika itu menjamin keamanan mereka. Betul sekali. Dan itu ada biayanya, nggak gratis. Kan hari ini minyak bumi dijual dan dibeli pakai US dollar. Ini sangat menguntungkan ekonomi Amerika. Ini atas persetujuan negara Arab yang memproduksi minyak. Bas? Aduh. Berarti memang ini udah satu paket ya ibaratnya ya. Keamanan dia yang jaga, padahal dia jagain keamanannya si minyak ini biar sampai ke sana. Betul sekali. Ya kan? Betul jadi sekali. nih premannya
ngambil asetnya orang, preman yang jaga, dagangnya pakai duit dia. Menang Betul. banyak dong itu. Menang sekali. Ini kan kemarin Trump ke Amerika ya, ke Saudi ya. Banyak investasi ya. Banyak dapat kan ya. Banyak sekali. Ke Emirates juga kan ya. Ke Emirates juga. Aduh asyik. Tapi memang agak-agak miris ya. Iya. Di sisi lain beliau sangat ibaratnya kayak ya kebijakannya lumayan kejam gitu untuk Gaza ya sebenarnya ya. Betul. Tapi ternyata ada juga yang masih mau barengan sama dia gitu ya. Itu sayang. Banyak sekali demi keamanannya. Karena ada dalam tanda kutip musuh yang di seberang Teluk Arab namanya Iran. Jadi negara-negara Arab sebenarnya kalau dari segi kekuatan militer Iran lebih kuat. Amerika yang menjaga negara Arab di bagian teluk itu dari Iran. Jadi sebenarnya mereka tuh nggak sepakat sama Iran juga? Enggak sejalan sama Iran. Nggak sejalan sama Iran? Dari tahun 79 sejak rezim Shah Pahlavi runtuh dan Khomeini naik, sudah negara Arab mulai nggak sejalan dengan Iran. Ini mulai agak sedikit konfliknya nih mulai gimana ya? Kalau kita lihat Iran berhadapan sama Israel, gitu berarti kan? Nah. Amerika berada bersama Israel untuk nyerang Iran, gitu. Nah kemudian di negara-negara Arab ini berarti lebih kepada posisinya Israel. Itu secara politik 100% benar. Negara Arab lebih ke posisi Israel. Aduh, orang dengarnya sedih semua nih. Jadi kalau nggak langsung guys, kalau saya boleh bilang bahwa penjajahan itu bukan cuma fisik ya. Jadi ternyata banyak juga negara-negara yang terjajah secara politik. Benar nggak Pak? Betul sekali. Penjajahan itu tidak selalu dalam bentuk militer. Ya. Jadi penjajahan militer itu salah satu bentuk penjajahan. Tetapi ada penjajahan ekonomi, ada penjajahan budaya dan tradisi. Ketika satu umat mulai meninggalkan budayanya sendiri, tradisinya sendiri, dan memeluk atau pakai tradisi dan budaya orang lain, itu juga sebenarnya secara tidak langsung penjajahan juga. Banyak sekali penjajahan yang sekarang bukan bentuknya militer lagi, tetapi ekonomi dan lain-lain. Kadang-kadang penjajahan itu datang dari luar negeri, kadang-kadang dari dalam negeri sendiri. Waduh, ya mudah-mudahan ini nggak makin membesar, takutnya jadi perang saudara takutnya kan ya. Kalau perang saudara sepertinya enggak, tapi perang dunia ketiga mungkin. Mungkin aja. Mungkin aja. Karena yang udah konflik kan sekarang kan selain Israel Iran, Palestina, Amerika Iran gitu ya. Palestina dengan Israel juga belum selesai kan? Betul. Ukraina, Rusia masih jalan, India, Pakistan masih jalan juga. Betul. Korea Utara dan Selatan lagi mau intip-intipan. Cina dan Taiwan juga ya udah mulai tergesek. Betul. Ya jadi kalau semuanya ribut, nah ini dia nih. Negara-negara kayak kita nih. Kalau Mesir gimana tuh? Mesir di tengah ya. Jadi apapun yang terjadi di Timur Tengah pasti Mesir kena. Karena di tengah. Dan sebenarnya kalau kita lihat dari sejarah Perang Dunia sebelumnya, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, dari Perang Dunia Pertama itu kalau tidak salah mulai tahun 1918, bulan Juli. Tapi tanda-tandanya mulai setahun sebelumnya, mulai ada konflik kecil-kecilan, mulai ada beberapa masalah antara beberapa negara, sampai di Juli 18 terjadi Perang Dunia Pertama. Nah, jangan-jangan ditanda lagi kan di tahun ini ya. Nah kan antum asal dari Mesir. Betul. Kemudian konflik yang ada di Gaza atau di Palestina pun udah sesuatu yang udah didengar sebelum orang-orang sini dengar, mungkin udah dengar duluan di sana. Apalagi langsung on the spot. Ada di salah satu judul antum bahwa perang Iran dan Israel ini bukan perang biasa. Maksudnya gimana? Sebenarnya sejak mulai perang 7 Oktober antara Israel dan Palestina, Ana sudah dapat kesimpulan, kali ini bukan perang biasa. Kali ini adalah waktunya perubahan kekuatan di area Timur Tengah. Apalagi setelah Israel mulai menyerang Iran. Jadi sekarang Amerika masih berusaha untuk mempertahankan statusnya sebagai satu-satunya kekuatan
satu-satunya adik kuasa di Timur Tengah. Ha. Sementara ada beberapa negara besar lain yang berusaha untuk merubah keadaan ini, seperti Rusia, seperti Cina. Ha. Makanya Rusia tidak mau langsung tampil di lapangan ya. Hanya Rusia mendukung Iran misalnya. Cina juga mendukung Iran agar Irannya yang tampil gitu. Dan beberapa hari sebelum atau beberapa minggu sebelum perang Iran dan Israel ini mulai, sudah ada beberapa kabar bahwa Iran sudah sangat mendekati produksi atau pembuatan bom nuklir. Makanya Israel langsung perangi. Kenapa? Supaya Iran gagal produksi bom nuklir ini. Karena kalau Iran sudah punya bom nuklir, berarti khalas, baru Rusia bangkit bersama Iran dan mulai era baru. Adanya dua adik kuasa lagi seperti zaman dahulu. Ini bukan perang biasa. Ini perang yang akan membawa banyak perubahan di Timur Tengah. Perubahan dari segi adik kuasa ya, dan perubahan di Palestina juga. Oh gitu? Ya. Karena kalau Iran kalah total, berarti statusnya tetap sama. Amerika satu-satunya adik kuasa. Ya. Berarti Israel bisa ibarat semena-mena dengan Palestina. Khalas. Gak ada yang berani. Gak ada yang berani. Tapi kalau sudah ada pesaingnya di Timur Tengah, itu bakal meredakan penderitaan warga Palestina. Minimal jadi nggak semena-mena lah, atau lagi sibuk lah merekanya dengan urusan itu. Betul, sibuk dan takut juga, sibuk dan khawatir akan mempertimbangkan sebelum melakukan serangan. Gitu. Nah kalau sekarang posisinya dengan adanya konflik ini diuntungkan nggak warga Gaza? Bukan diuntungkan ya, maksudnya ada pengendoran serangan nggak? Pengendoran pembantaian nggak di sana? Sayangnya tidak ada sama sekali. Nggak ada ya? Sama sekali tidak ada. Gaza masih dibantai setiap hari. Dan kadang-kadang yang bikin anak sedih itu, kadang-kadang kita sibuk dengan perang Iran dan Israel, dan kita lupa untuk menyuarakan Palestina lagi. Ya, orang-orang yang membahas Gaza, membahas Palestina berkurang jumlahnya karena sibuk membahas yang lain. Serangan tidak berkurang sama sekali, pembantaian tidak berkurang sama sekali. Karena memang Israel masuk di waktu yang tepat sebelum Iran benar-benar punya senjata nuklir ya. Tapi kalau Iran keluar dari perang ini untung, keluar dari perang ini masih utuh, masih kuat, rezim di sana nggak digulingkan, ini akan meredakan sedikit penderitaan warga Palestina. Untuk sekarang belum, masih sama bahkan lebih kejam. Banyak yang bilang ini kan sebenarnya perang yang sengaja dibuat oleh Netanyahu karena dia punya tekanan politik kan. Betul. Kalau nggak ada dalam status perang maka dia akan digulingkan secara posisi politik kan, karena ada kasus korupsi gitu, dan alasan dia masih bertahan karena statusnya status darurat perang. Gitu. Nah berarti sebenarnya perang yang sebesar ini adalah hanya keinginan satu orang sebenarnya. Apa benar? Sebenarnya tidak bisa dikatakan keinginan satu orang, tetapi selama perang ini berlangsung, ini sangat menguntungkan Netanyahu. Kenapa? Karena kalau kita lihat keadaan di Israel, banyak yang mengira Israel itu, orang Israel itu satu kelompok gitu, satu partai gitu, enggak. Israel itu ada yang sekuler, jadi Yahudi sekuler. Kayak kita kan ada beberapa Muslim arahnya agak sekuler ya. Israel itu ada juga yang moderat, dan ada juga yang sangat ekstrim. Masing-masing punya partainya di Israel. Dan ada partai namanya Partai Likud. Partai Likud. Partai Likud ini merupakan partai yang paling ekstrim di Israel. Partai yang paling kejam di Israel. Yang paling tidak mau lembut sama sekali dengan warga Palestina. Ini sekarang partai yang memimpin, yang membentuk pemerintahan, kan sekarang di sana sistemnya PM ya, bukan PM yang Likud, Partai Likud ini yang memimpin sekarang dan diwakilkan oleh Netanyahu sebagai PM Israel, dan dia secara pribadi, secara personal dia agamis. Jadi Yahudi yang agamis, bukan Yahudi. Agamis. Religius dia. Religius sekali. Dan dia sering sekali ketika dia berpidato, dia membawa kutipan-kutipan dari kitab suci Yahudi, membawa atau di kita yakni perkataan ulama gitu, misalnya mengutip dari rabi-rabi Yahudi dan lain-lain. Dia agamis, religius, dan bahkan dia pernah menyatakan secara tidak langsung dia ingin mempercepat kedatangan Mesias.
Mesias itu yang kalau di kita Dajjal ya. Iya. Dia ingin mempercepat kedatangannya. Makanya sebelum perang 7 Oktober ini, Israel sudah membawa dari Amerika 7 sapi merah. Ana sempat membahas hal ini di YouTube Ana. Sapi merah itu ada tandanya dalam akidah Yahudi. Ya. Bahwa sebelum mereka membangun kuil Sulaiman ketiga, yang mereka klaim di bawah Masjid Al-Aqsa, mereka harus menyembelih sapi merah dulu. Dan harus benar-benar merah. Nggak ada hitamnya. Udah ketemu. Memang ada di dunia. Terus mereka udah bawa ke Israel. Dan ini tanda bahaya sekali. Berarti langkah berikutnya disembelih. Kemudian darahnya kayak disemprot gitu ke orang-orang Yahudi untuk menyucikan mereka. Ini akidahnya ya. Kemudian menghancurkan Masjid Al-Aqsa. Kemudian membangun kuil Sulaiman. Kemudian datang Mesias. Ini langkah-langkahnya. Salah satu alasan kenapa Hamas mulai perang 7 Oktober ini untuk menampar dunia, untuk mengingatkan kita negara Islam yang tidurnya lelap sekali, bahwa Israel sedang punya rencana untuk menghancurkan Masjid Aqsa. Mas, Netanyahu terang-terangan menyatakan itu, bahkan dia kemarin merekam video di terowongan Silwan. Yeah. Jadi Israel itu dari tahun 68 setelah perang 67 dia membangun terowongan-terowongan di bawah Masjid Al-Aqsa. Terowongan-terowongan ini bikin dinding Masjid Al-Aqsa itu ada beberapa yang mulai retak dan membahayakan pondasi Masjid Al-Aqsa. Mereka cari apa di bawah? Mereka cari peninggalan kuil Sulaiman yang sebelumnya. Supaya nanti kalau mereka ketemu, mereka ada alasan di depan dunia, ini adalah tempat kami. Ini tempat nenek moyang kami. Yeah. Tapi sampai sekarang mereka nggak ketemu apa-apa. Dan kalau ada gempa gitu, alasannya memang jatuh sendiri, bukan dirusak. Itu yang sangat bahaya, sangat bahaya. Padahal mereka juga bisa bikin gempa. Dia punya teknologi namanya HARP, gempa buatan. Bener juga ya. Kalau dia datang ke terowongan-terowongan gitu, ngerusak pondasinya, gempanya tinggal dibuat. Betul sekali. Jatuh, betul. Nggak salah saya. Betul, gempa alami katanya. Alami. Pas dibangun ulang, bentuknya kuil Sulaiman. Kalas kuil Sulaiman. Dan kalau kuil Sulaiman sudah dibangun dalam akidah mereka, Mesias datang. Mesias itu sebenarnya memang ada dalam akidah mereka, tapi Mesias yang ada dalam kitab suci mereka itu adalah Nabi Isa. Cuman mereka mendustakan Nabi Isa dan tidak percaya pada Nabi Isa. Mereka masih menunggu Mesiasnya sendiri. Mesias mereka di kita, Dajjal. Jadi sebenarnya kebencian mereka dengan Nasrani itu jelas juga ya. Jelas. Mereka nggak percaya kan Nasrani itu dibilang oleh mereka penyembah berhala kan? Betul sekali. Tapi sekarang di zaman kita ini mereka bekerja sama. Dan itu bedanya kita dengan mereka. Mereka mohon maaf, kita harus mengakui kelebihan musuh kita. Kalau musuh kita punya kelebihan, punya sesuatu yang bagus, kita nggak apa-apa mengakuinya untuk kita belajar dari dia. Orang Yahudi bisa bekerja sama. Walaupun mereka banyak berbeda pendapat. Kita lihat kondisi umat Islam sekarang sangat terpecah belah kan? Yahudi sebenarnya lebih terpecah belah. Bahkan ada satu peribahasa Ibrani mengatakan kalau ada 100 orang Yahudi di satu ruangan, maka akan muncul 101 pendapat. Tapi bisa jalan bareng. Bisa jalan bareng. Itu dia. Itu poinnya. Bisa bekerja sama. Orang Islam itu bedanya sedikit, samanya banyak. Tapi dari bedanya itulah ribut. Betul, ribut sekali, terpecah belah, dan ya keadaannya seperti sekarang. Itu memang sudah qadarullah atau gimana tuh? Ada hadis dari Rasulullah SAW bahwa Rasulullah minta 3 hal dari Allah Subhanahu Wa Taala demi kebaikan umat ini. 2 dikabulkan, 1 tidak dikabulkan. Yang 1 yang tidak dikabulkan itu adalah agar umat Islam tetap bersatu selamanya dan tidak terpecah belah sama sekali. Ini tidak dikabulkan. Dan memang ini salah satu ujian umat ini. Salah satu ujiannya yaitu kita harus berusaha untuk bersatu walaupun memang kita terpecah belah. Ujiannya di situ. Allah Subhanahu Wa Taala menakdirkan ujian kita di soal persatuan ini. Kalau kita lihat sejarah, semakin umat Islam bersatu, semakin bisa mengalahkan musuhnya. Semakin terpecah belah, semakin bisa dikalahkan oleh musuhnya. Contohnya di mana? Di Andalusia. Andalusia kan luar biasa nih ya. Orang Islam berhasil masuk Andalusia 805 tahun. Kenapa? Karena waktu itu orang Eropa terpecah belah, orang Islam bersatu. Masuk. Kebalikan.
Pas keluar, pas diusir, Nah, terbalik. Orang Eropa bersatu, orang Islam terpecah belah. Maka diusir dari Andalusia. Andalusia. Waduh guys, ini sebenarnya kalau kita dengerin sekarang ini seperti tamparan juga buat kita gitu, yang sering berselisih pendapat, masalah-masalah yang bisa dibilang masih bisa diperbincangkan atau juga bisa didiskusikan secara wajar gitu ya. Dan di sini pun kita juga mengambil pelajaran ya, bahwa sebenarnya berarti warga Gaza ini ya sengaja membuat satu serangan di tanggal 7 Oktober itu untuk melindungi Aqsa ya. Betul sekali, untuk mengirim tamparan kepada kita ini yang udah terlalu sibuk dengan perpecahan, perbedaan, terlalu sibuk dengan dunia, sehingga kita lupa tanah suci kita. Karena Aqsa ini bukan tanah biasa. Saya kasih contoh. Kita misalnya tadi, alhamdulillah, sholat jamaah. Kalau kita melaksanakan sholat di sini, kemudian kita melaksanakan sholat di masjid di Amerika, atau di masjid di Mesir, atau di masjid di Sudan, sama saja pahalanya. Tapi sholat di Masjid Al-Aqsa beda pahalanya. Kenapa? Karena tanah suci. Hamas atau orang Palestina, orang Gaza, memberikan kita tamparan keras. Ayo bangun, jangan terpecah belah. Ini Masjid Al-Aqsa mau dihancurin, sapi merah sudah di bawah gitu. Bas, Hamas sengaja. Dan ana bersyukur sekali mereka melakukan ini, karena hari ini banyak yang sadar tentang masalah Palestina dibanding kemarin, dibanding sebelum perang. Bahkan orang non-muslim aja udah mulai sadar. Udah mulai tahu. Jadi banyak juga yang mu'alaf kan gitu. Betul, banyak yang mu'alaf. Keponakan saya sendiri, umurnya mereka di Mesir, ya dekat. Tapi sebenarnya mereka sejak lahir sampai perang 7 Oktober ini, mereka nggak begitu tahu tentang Palestina. Mereka nggak begitu tahu, padahal dekat. Karena pelajaran tentang Palestina dihapus dari kurikulum di Mesir. Ini mungkin pembahasan dihapus ya. Sejak perang ini mereka sudah kenal Palestina dan sudah membawa bendera-bendera Palestina dan sudah tahu Masjid Al-Aqsa dan sudah nanya tentang kabar di Palestina seperti apa. Anak bersyukur sekali, ini tamparan yang bikin kita bangun. Bisa jadi ya, kalau nggak ada yang memulai dulu di 2023, sekarang mungkin sudah mulai pembangunan Kul Sulaiman. Bisa jadi, kita nggak tahu. Betul, karena mereka sudah memiliki sapi merah, keburu sapi merahnya mati. Betul. Ya kan, harus diburu-buru kan. Betul. Jadi guys, walaupun harus berkorban 40.000 nyawa yang hilang, ini demi mempertahankan Al-Aqsa untuk masih tetap berdiri ya. Ini bukan wacana kosong, karena memang semua dari teorinya memang mereka punya target untuk merubuhkan Masjidil Aqsa. Barusan kita dengar juga. Jadi teman-teman, sekarang hari ini Aqsa ditutup. Betul. Semenjak seminggu ini Aqsa nggak boleh dimasukin. Jadi penutupan Masjidil Aqsa oleh tentara Israel, dan mereka juga memaksa masuk di pekarangan Masjidil Aqsa sampai menginterogasi penjaga Masjidil Aqsa. Karena Masjid Al-Aqsa sebenarnya adalah yang megang wakaf Jordan kan? Betul, wakaf Jordan, betul. Ini gimana nih? Ini penutupannya untuk apa kira-kira sih? Karena orang Yahudi itu sadar beberapa hal yang kita sebagai orang Muslim tidak sadar. Apa tuh? Mereka sadar bahwa di akhir zaman Al-Aqsa ini akan menjadi pusat persatuan umat Islam. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita satu hadis yang tidak terkenal sekali, tapi hadis sahih. Ana pernah membahasnya di beberapa kajian, tapi ana perhatikan tidak begitu sering dibahas. Rasulullah bersabda, "Ra'aitu 'amudal kitabi qad nuzi'a min tahti wisadati." Saya melihat, Rasulullah mimpi, saya melihat di mimpi tiang kitab, tiang agama diambil dari bawah bantalku. Kemudian di bawah, fa idza huwa bihi 'umida ila Syam, dibawa ke negeri Syam. Ketika orang ulama dan sahabat menafsirkan hadis ini, tiang kitab yang dimaksud oleh Rasulullah SAW adalah simbol persatuan umat Islam, simbol jihad. Tiang kitab di bawah bantal Rasulullah. Itu di mana? Di Madinah. Di akhir zaman, simbol jihad, simbol persatuan umat Islam akan dibawa dari Madinah ke Syam, ke Palestina. Orang Yahudi sadar hal ini. Makanya mereka tidak mau Al-Aqsa ramai. Mereka tidak mau Al-Aqsa bisa dikunjungi oleh banyak orang. Mereka tidak mau orang Muslim bisa mengurus Masjid Al-Aqsa, karena bisa menjadi bibit revolusi, bibit kebangkitan umat Islam lagi. Kita sendiri nggak sadar, mereka sudah sadar. Iya, kita dibikin lupa ya. Kalau nggak ada kejadian gini, kita nggak tahu Masjid Al-Aqsa. Betul sekali. Anak sekarang gitu ibaratnya. Anak sekarang itu.
Dan aduh, sempat kita kemarin ke sana ngelihat bahwa miris ya, ini masjid cantik gitu ya. Maksudnya Masjidil Aqsa udah gitu. Sejarahnya semua ubinya ini pernah diinjaki oleh Nabi gitu kan. Betul. Tapi sepi banget sih. Sepi, betul. Sepi banget ya. Kalau sebagai warga Mesir boleh masuk gak sih ke Aqsa?